Cerita ini diawali dengan tokoh utama yaitu Makoto Yuki, tiba di kota Iwatodai. Malam itu jam menunjukkan hampir jam 12 malam. Lalu pada saat tepat jam 12 malam terjadi keanehan, semua lampu dan juga peralatan elektronik mati. Bulan berubah menjadi bulan purnama berwarna kehijauan. Suasana kota berubah menjadi gelap dan semua kendaraan terhenti. Banyak peti mati di jalanan kota. Pokoknya kotanya menjadi creepy habis deh guys. Tapi Makoto terus berjalan tanpa ekspresi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya dia tiba di depan bangunan asrama tempat tujuannya. Setelah memasuki asrama, Makoto disambut oleh seorang anak kecil aneh yang sepertinya dia bukan manusia. Makoto diminta oleh anak itu untuk bertanda tangan di buku merah yang kalau kita lihat sekilas, itu seperti buku berisi kontrak perjanjian. Tanpa pakai lama dan bertanya ini itu, Makoto langsung menandatangani buku kontrak itu dan menyerahkan bukunya kepada bocil aneh ini. Setelah menerima buku merah dari Makoto, anak kecil aneh itu menghilang. Memang bukan manusia ini bocil. Setelah bocil itu menghilang, Makoto bertemu dengan dua orang cewek. Mereka adalah Yukari Takeba dan Mitsuru Kirijo. Yukari adalah siswa SMA Gekoukan satu angkatan dengan Makoto, sedangkan Mitsuru adalah kakak kelas mereka. Makoto menuju lantai 2 di kamarnya dengan diantar oleh Yukari. Pada saat Yukari menanyakan, apakah saat berjalan menuju ke sini kamu melihat ada keanehan? Pertanyaan Yukari ini tidak dijawab oleh Makoto dan hanya berekspresi seolah-olah tidak mengerti maksud dari pertanyaan Yukari. Dasar, memang benar-benar apatis ini cowok. Keesokan paginya, Makoto pergi ke sekolah yang baru bersama Yukari. Sekolah ini merupakan sekolah yang besar dan favorit. Bahkan ada episode di mana murid-murid dari SMA Yasogami di series Persona 4 yang mengadakan studi bandingna ke sekolah ini. Di dalam kelas, Makoto didatangi oleh siswa yang bermuka seperti bapak-bapak. Dia adalah Yori Junpei, seorang siswa yang sekelas dengan Makoto yang orangnya itu sok kenal dan terlalu bersemangat. Sepertinya hanya dia yang bisa merubah ekspresi Makoto menjadi ekspresi kesal ya. Ternyata Junpei dan Yukari dulunya itu satu kelas dan tahun ini juga mereka berada di kelas yang sama lagi. Tapi Junpei hanya dicuekin sama Yukari saja. Di ruang kepala sekolah, Yukari, Mitsuru, dan kepala sekolah sedang membahas kehidupan Makoto dan masa lalunya. Ternyata orang tua Makoto sudah meninggal 10 tahun yang lalu bersamaan dengan tragedi di kota Iwatodai. Tragedi di mana semua keanehan kota ini bermula. Yukari diminta oleh kepala sekolah untuk mengawasi aktivitas Makoto, karena Makoto diperkirakan memiliki potensi untuk menghadapi keanehan kota ini. Saat sedang naik kereta untuk pulang ke asrama, Makoto hanya melamun dan tiba-tiba saja dia berada di ruangan biru, mirip seperti lift yang sedang berjalan. Di sana ada dua orang yang ditemui Makoto. Mereka adalah Igor dan Elizabeth. Ruangan itu bernama Velvet Room. Ruangan ini hadir di antara mimpi dan realita, di balik angan dan kenyataan. Ruangan ini hanya bisa dimasuki oleh orang yang telah mengikat kontrak di buku merah yang sudah ditanda tangani. Keesokan harinya saat Makoto sedang berjalan di sekolah, dia melihat seorang cewek yang lagi dikerjain sama kelompok cewek usil. Makoto membantu membereskan buku yang terjatuh milik cewek itu tanpa ekspresi dan tanpa mengatakan apapun. Setelah selesai pun dia langsung pergi tanpa ngomong apapun. Bener-bener ini cowok. Padahal kan ini kesempatan bagus buat gas PDKT sama cewek ya. Malam harinya, Makoto sedang diawasi oleh Yukari, Mitsuru, dan Pak Kepala Sekolah. Tetapi di sini Yukari merasa nggak enak mengawasi Makoto, karena seolah-olah kayak lagi memata-matai Makoto saja. Saat sedang mengawasi Makoto, tiba-tiba terdengar panggilan radio yang mengatakan muncul monster yang besar dan berbeda dari yang selama ini mereka hadapi. Lalu masuklah ke dalam asrama seorang siswa bernama Akihiko Sanada yang terluka akibat melawan monster yang dia katakan lebih besar dan berbeda dari yang sebelumnya. Mendengar hal itu, Mitsuru langsung memerintahkan Pak Kepala Sekolah untuk bersembunyi dan Yukari untuk melindungi Makoto. Monster hitam itu sudah mengepung asrama mereka. Yukari membawa Makoto berlari menuju lantai atas gedung asrama tanpa mengetahui kalau monster-monster itu juga sedang menuju ke atas gedung asrama. Saat sedang panik-paniknya Yukari berlari, Makoto malah berhenti dan memandangi bulan yang terlihat dari jendela asrama. Yukari yang panik menjelaskan pada Makoto bahwa di sini berbahaya dan bertanya pada Makoto, "Apa kamu ingin mati?" Makoto hanya menjawab, "Tidak masalah." Makoto malah balik bertanya, "Apakah mati terasa begitu menakutkan bagimu?"
Saat sedang berdebat, tiba-tiba saja ada monster yang menyerang mereka dari balik jendela. Makoto hanya diam saja seperti tak peduli dengan kematiannya. Malah di sini Yukari yang menyelamatkan Makoto. Keduanya berhasil selamat dan naik sampai lantai atas gedung asrama. Sesampainya di atas gedung asrama, bukannya aman. Monster yang tadi menyerang dari jendela ternyata juga mengejar mereka sampai ke atap gedung. Monster itu langsung mendekati mereka dan menyerang Yukari sampai terpental ke pinggiran atap gedung. Saat monster itu mau mendekati Yukari yang pingsan, Makoto mengambil pistol milik Yukari yang terjatuh, mengarahkan ke kepalanya, dan dor, dia menembakkan pistol itu ke kepalanya sendiri. Bukannya mati, tetapi malah keluar sesosok makhluk berbentuk manusia yang membawa alat musik harpa kecil di punggungnya. Makhluk itu langsung menyerang monster besar itu dengan membabi buta dengan serangan api yang dimilikinya. Tetapi hal ini tidak bagus, karena bisa menguras energi dari pemilik yang mensumon makhluk itu. Di saat Makoto terlihat kehabisan energi, tiba-tiba saja sesaat dia melihat bocil yang dia temui waktu pertama kali datang ke asrama. Lalu tiba-tiba, dari dalam Orpheus atau makhluk yang disumon Makoto, muncul makhluk lain bernama Thanatos, yang terlihat dia membawa pedang dan menggendong 8 peti mati. Thanatos muncul dengan menghancurkan tubuh Orpheus. Setelah muncul, Thanatos langsung menyerang monster itu dengan cepat yang membuat orang yang menyaksikannya terkaget-kaget. Dengan mudahnya Thanatos mengalahkan monster besar yang mengejar Makoto dan Yukari. Setelah berhasil mengalahkan dan menghancurkan monster itu, Thanatos tiba-tiba saja menghilang dan kembali berubah menjadi Orpheus. Setelah kembali menjadi Orpheus lalu menghilang, Makoto pingsan setelah pertarungan itu. Oh iya, bagi yang belum subscribe, tolong like dan subscribe channel ini ya, agar saya bisa terus buat video ringkasan anime ya. Dalam pingsannya, Makoto kembali memasuki Velvet Room. Di sini dijelaskan bahwa makhluk yang disumen oleh Makoto bernama Persona. Sosok lain dalam diri Makoto, Persona bisa disebut kepribadian yang ditampilkan Makoto dan bisa dianggap sebagai topeng dan zirah yang dipakai saat menghadapi kesulitan. Tetapi menurut Igor, kekuatan yang dimiliki oleh Makoto saat ini masih lemah. Elizabeth menambahkan jika Makoto adalah sosok yang spesial yang bisa mendapatkan kekuatan baru setelah mengatasi kesulitan yang menghadang. Setelah keluar dari rumah sakit akibat pertarungan sebelumnya, Makoto diundang oleh Pak Kepala Sekolah di ruang rapat asrama. Di sini dijelaskan secara rinci tentang fenomena aneh yang terjadi setiap jam 12 malam di kota ini. Waktu aneh ini disebut dark hour, waktu di mana dunia berubah secara drastis, langit menjadi gelap kehijauan, bulan bersinar dengan terang berwarna kuning kehijauan, dan semua peralatan elektronik berhenti berfungsi. Orang-orang biasa yang tidak memiliki potensi berubah menjadi peti mati dan tidak sadar akan apa yang terjadi selama dark hour. Dark Hour juga menjadi waktu di mana Shadows, monster yang Makoto kalahkan tempo hari, yang mengincar manusia yang berada di luar peti mati. Serangan Shadow membuat korbannya terkena sindrom apatis atau apathy syndrome. Hanya orang-orang khusus yang memiliki potensi dan persona yang bisa aktif di Dark Hour dengan aman dan juga bisa melawan Shadows pada Dark Hour. Setelah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Kepala Sekolah, Makoto diajak untuk bergabung dengan kelompok mereka yang disebut Specialized Extracurricular Execution Squad atau disingkat SEIS. Perlengkapan anggota untuk Makoto pun sudah disiapkan oleh Pak Kepala Sekolah, termasuk pistol yang disebut evoker untuk memanggil persona. Pak Kepala Sekolah benar-benar kayak marketingnya MLM ya. Kalau ngajak persiapannya udah mateng dan meyakinkan. Tanpa basa-basi, seperti biasanya, Makoto langsung menyetujui untuk bergabung tanpa bertanya atau memikirkan resiko ataupun bahayanya. Bahkan Yukari pun sepertinya merasa nggak enak sama Makoto. Besok malamnya Yukari mendapat kejutan dengan bergabungnya Junpei menjadi anggota pembasmi Shadow. Ternyata Junpei juga salah satu orang terpilih yang memiliki persona untuk bertarung melawan Shadow pada Dark Hour. Yang menemukan potensi Junpei adalah Akihiko, yang tanpa diceritakan di filmnya jika dia menemukan Junpei yang berada di luar peti mati saat Dark Hour. Lalu petualangan 3 orang baru ini pun dimulai. Mereka menuju ke sekolah mereka, SMA Gekkoukan yang jika memasuki waktu Dark Hour, sekolah ini akan berubah menjadi dungeon sarang Shadow yang disebut Tartarus. Di Tartarus ini, mereka harus mengalahkan Shadow yang tak terhitung jumlahnya sampai bisa mencapai lantai puncak. Karena malam ini agendanya hanya pengenalan dan latihan, maka yang akan masuk Tartarus hanya anak-anak yang baru saja.
Seperti biasa, senior selalu dapat enaknya dan junior yang harus berjuang. Nggak gitu juga ya. Di dalam Tartarus mereka melawan Shadow yang bermunculan menggunakan senjata yang dibuat oleh laboratorium Kirijo, yaitu laboratorium milik keluarga Mitsuru. Itu adalah senjata yang didesain khusus untuk pemilik persona dan juga senjata yang bisa membunuh Shadow. Junpei mengeluarkan persona miliknya, Hermes yang langsung menyeliding Shadow, tapi malah diserang oleh Shadow dari belakang. Yukari lalu mengeluarkan personanya, Io. Dia menggunakan serangan angin untuk menolong Hermes. Saat Junpei sedang merayakan kemenangannya, tiba-tiba saja terjadi gempa di sekitarnya. Ternyata Shadow yang lebih besar dan kuat muncul di hadapan mereka. Junpei langsung saja menyerangnya dengan Hermes, tapi langsung dikalahkan dan Hermes menghilang. Begitupun dengan Yukari yang mencoba menyerang dengan personanya tapi nggak mempan dan malah dipentalkan oleh Shadow itu. Makoto yang mendapatkan perintah dari Mitsuru mulai maju untuk menghadapi Shadow itu. Dia menyerang dengan serangan beruntun berulang-ulang. Saat personanya dikalahkan, dia keluarkan lagi. Gerakan Makoto pun sangat lincah dan cepat, seperti orang yang udah memiliki pengalaman bertarung. Pada akhirnya Shadow itu pun berhasil dikalahkan Makoto dengan serangan api beruntun dari Orpheus miliknya. Setelah melihat pertarungan Makoto melawan Shadow, Junpei merasa iri dengan Makoto yang bisa lincah bertarung dan bisa menggunakan persona dengan cara seperti itu. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan barang milik Akihiko yang sedang menjalani pemeriksaan akibat luka saat melawan Shadow tempo hari. Tetapi mereka malah bertemu dengan cowok seram berbadan besar ini. Junpei nggak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Ternyata cowok ini adalah teman Akihiko. Setelah Akihiko datang, cowok seram ini berdiri dari tempat duduknya dan berjalan untuk pulang. Saat melewati Makoto, cowok itu sempat menatap tajam ke arah Makoto sebelum akhirnya berjalan keluar ruangan. Ternyata, dia adalah murid SMA Gekoukan juga, satu angkatan dengan Akihiko. Dia juga kenal dengan beberapa orang korban apati syndrome. Jadi dia menemui Akihiko untuk berbagi informasi. Junpei menyerahkan barang yang dipesan Akihiko untuk dibawakan. Ternyata itu adalah alat untuk latihan otot agar dia bisa menjadi lebih kuat. Junpei bertanya pada Akihiko, apa alasannya bertarung? Akihiko menjawab, agar tidak menyesal di kemudian hari. Di tengah percakapan itu tiba-tiba Makoto menanyakan apa urusan di sini udah selesai, jika sudah dia mau pulang. Di perjalanan pulang, Junpei dan Yukari membahas motivasi bertarung Akihiko yang keren dan seperti tokoh utama dalam sebuah komik. Junpei juga bertanya-tanya apa alasan Makoto bertarung. Yukari yang udah pernah mengalami keadaan bahaya bersama Makoto menjawab, mungkin dia tidak peduli untuk apa bertarung, dia bertarung hanya karena diminta saja. Di perjalanan pulang saat Makoto keluar dari toko buku, dia melihat cewek yang waktu itu dikerjain lagi berdebat sama cewek yang ngusilin dia tempo hari. Cewek usil itu mendorongnya hingga dia jatuh dan bukunya berserakan. Seperti kemarin, Makoto membantunya membereskan. Tapi kali ini, mereka duduk bareng untuk makan seblak bersama. Sebagai rasa terima kasih dari cewek itu karena Makoto udah membantunya 2 kali. Di sini mereka berdua membahas tentang hubungan pertemanan itu seperti apa dan juga kepedulian terhadap teman itu seperti apa. Di sini Makoto banyak belajar tentang pertemanan dan kepedulian dari cewek ini. Beberapa hari kemudian, Mitsuru terlihat sedang memantau aktivitas Shadow di ruang kontrol dengan monitor besarnya. Tiba-tiba, monitornya memperlihatkan indikasi ada Shadow kuat yang berada di luar Tartarus. Mitsuru kemudian mengumpulkan juniornya untuk kerja Rodi. Maksudnya untuk mengalahkan Shadow kuat yang berada di luar Tartarus yang dia temukan. Dia datang dengan motor yang menurut Junpei sangat keren. Mitsuru menunjuk Makoto sebagai leader dalam misi kali ini. Tentu saja Junpei nggak terima dan mempertanyakan keputusan Mitsuru. Tapi Mitsuru hanya tersenyum saja sambil menyerahkan perintah ke Makoto. Tentu saja ini membuat Junpei menjadi tambah iri sama Makoto. Misi kali ini berada di dalam kereta monorail yang berhenti akibat dark hour. Saat mereka memasuki kereta, pintu kereta tiba-tiba tertutup sendiri. Lalu muncullah 2 shadow kecil, yang satu lari menuju ke arah gerbong depan. Junpei yang ingin diakui lebih hebat dari Makoto mengejar shadow itu dan menganggap kalau dia sendiri cukup untuk menghadapinya. Anehnya kereta monorail ini tiba-tiba saja berjalan, padahal selama dark hour seharusnya kereta tidak dapat berjalan. Menurut informasi dari Mitsuru, ada shadow yang mengendalikan kereta ini di gerbong depan. Setelah membereskan shadow yang muncul di hadapan mereka, mereka langsung menuju gerbong depan untuk menghentikan kereta ini.
Di gerbong depan terlihat Junpei sedang mengalahkan Shadow yang dikejarnya dan baru menyadari kalau kereta ini berjalan. Tapi, sialnya dia malah ketemu sama Shadow besar yang terlihat kuat. Junpei terlihat ketakutan menghadapi Shadow ini, tapi dia tetap maju untuk melawannya. Walau terdesak, dia tidak menyerah dan terus maju menghadapi Shadow itu. Dia mengeluarkan personanya dan menyerangnya dengan serangan api. Tapi malah ditangkis oleh Shadow itu dengan kekuatan es miliknya. Bahkan serangan es miliknya mengalahkan Hermes. Saat Junpei berniat mengeluarkan Hermes lagi, ternyata mananya udah habis. Dia tertunduk pasrah di hadapan Shadow itu yang telah bersiap menyerang Junpei dengan serangan es miliknya. Beruntung Yukari dan Makoto datang menyelamatkannya. Makoto langsung maju menyerang Shadow itu dengan Orpheus miliknya, tapi sayangnya serangannya masih bisa ditangkis oleh Shadow itu dan balik menyerang Orpheus dengan serangan es miliknya. Shadow itu mengeluarkan badai es yang menghalangi mereka untuk maju ke gerbong terdepan. Mitsuru memberitahukan bahwa mereka hanya memiliki waktu 5 menit sebelum kereta monorail ini menabrak kereta yang ada di jalur yang sama di depannya. Mendengar ini, Junpei menjadi bingung sebenarnya apa yang terjadi. Makoto hanya menjelaskan dengan singkat kalau mereka akan mati. Mendengar kata-kata Makoto, Junpei menjadi ketakutan dan putus asa. Lalu dengan keputusasaannya, dia maju melawan Shadow itu. Saat melihat Junpei maju, Makoto teringat tragedi yang menimpa orang tuanya. Lalu dia berusaha mengejar Junpei. Di sini terlihat Makoto telah menganggap Junpei sebagai temannya dan berusaha mencegah temannya untuk mati. Selain itu, Makoto juga berhasil membangkitkan persona lainnya, yaitu Jack Frost yang memiliki spesialis es. Jadi persona ini bisa menahan serangan badai es yang dikeluarkan oleh Shadow itu. Tapi Jack Frost hanya bisa bertahan saja tanpa bisa menyerang. Hal ini tidak merubah keadaan menjadi lebih baik karena kereta terus berjalan. Akhirnya Makoto meminta tolong Junpei untuk menyerang Shadow itu dengan persona miliknya, selagi Jack Frost menahan serangan es milik Shadow itu. Lalu dengan semangat pertemanan baru memberikan Junpei sedikit energi untuk mengeluarkan personanya dan langsung menyerang Shadow itu dengan serangan fisik karena serangan api milik Hermes tidak mempan melawan Shadow ini. Setelah Shadow itu dikalahkan, mereka tiba di ruang kendali kereta. Di saat Junpei dan Yukari panik karena kereta di depannya udah mulai terlihat, Makoto malah terlihat santuy seolah tidak ada bahaya yang mendekat. Yukari melihat Makoto yang begitu tenang dan menjelaskan pada Makoto kalau kereta tidak berhenti, maka mereka semua akan mati. Lalu Makoto menarik rem kereta itu dan untungnya pas banget berhenti di depan kereta lainnya. Mereka semua akhirnya selamat. Tapi Yukari sepertinya nggak suka tindakan Makoto yang hanya bergerak saat disuruh saja. Beberapa hari berikutnya, para siswa dikejutkan dengan dua orang murid cewek yang ditemukan tidak sadarkan diri di sekolah mereka. Dua murid itu adalah teman si cewek pembuli itu. Cewek pembuli ini bernama Moriyama. Pada sore harinya, Makoto dan teman satu timnya mengadakan rapat untuk membahas anggota baru yang akan bergabung dengan tim mereka. Dia adalah Fuka Yamagishi, cewek yang pernah bertemu dengan Makoto. Junpei jelas sangat senang karena yang bergabung merupakan cewek yang imut. Mitsuru yang baru kembali setelah melihat keadaan dua cewek yang pingsan tadi menjelaskan bahwa mereka terkena apati sindrom akibat diserang oleh Shadow di sekolah mereka pada malam hari. Karena saat malam hari sekolah mereka berubah menjadi Tartarus atau sarang Shadow. Yang masih jadi misteri adalah untuk apa dua cewek itu ada di sekolah malam-malam. Keesokan paginya, Makoto dan Junpei mencari Fuka ke kelasnya. Tetapi teman satu kelasnya bilang, kalau sudah seminggu ini Fuka tidak masuk sekolah karena sakit. Sore harinya mereka bertemu dengan Yukari di restoran. Mereka membahas tentang absennya Fuka. Yukari mengajak Junpei untuk mencari informasi ke Port Island. Jelas Junpei keberatan, karena Port Island adalah tempat nongkrongnya para preman di kota ini. Tapi Yukari bersikeras untuk ke sana dan mengatakan pada Makoto kalau dia nggak tertarik, nggak usah ikut. Junpei jelas saja tidak setuju dan malah mengajak Makoto. Seperti biasanya, Makoto langsung menyetujui tanpa tujuan apapun. Yukari semakin gak nyaman dengan sikap Makoto yang seperti itu. Besok malamnya mereka datang ke Port Island. Setibanya mereka di sana, mereka langsung dihadang sama para preman yang ada di sana. Junpei semakin ketakutan, sedangkan Yukari malah salah ngomong yang akhirnya memprovokasi para preman itu. Sedangkan melihat Makoto yang diam saja, preman itu menyuruh Makoto ngomong. Omongan Makoto malah semakin memprovokasi salah seorang preman itu. Sehingga Makoto diserang oleh orang itu, tapi dengan lincah dia menghindari serangan dan malah Junpei yang kena pukul.
Untung saja tiba-tiba datang cowok seram yang waktu itu ada di rumah sakit bersama Akihiko. Tanpa waktu yang lama, dia berhasil membuat para preman itu membubarkan diri dengan menghajar salah satu preman itu dengan sekali serang. Setelah preman itu bubar, Yukari menanyakan informasi tentang Fuka. Tapi malah cowok itu menjelaskan seolah-olah Fuka telah meninggal. Karena yang membuat dua cewek itu pingsan di sekolah adalah arwah Fuka. Esok paginya Moriyama dipanggil untuk dimintai informasi oleh Mitsuru. Moriyama menjelaskan bahwa memang dia dan teman-temannya telah membuli Fuka dan mengurungnya di dalam gedung olahraga sekolah. Tetapi dua orang teman Moriyama kembali ke sekolah pada malam harinya khawatir jika Fuka bunuh diri. Ternyata mereka berdua juga menghilang dan baru ditemukan dalam keadaan pingsan kemarin pagi, sedangkan Fuka masih belum ditemukan. Di sini kita diperlihatkan bahwa Yukari marah pada Makoto karena jawaban Makoto saat dimintai pendapat terkesan cuek dan gak peduli dengan keadaan Fuka. Padahal Yukari tahu jika Fuka adalah kenalan Makoto, tapi Makoto sama sekali nggak khawatir sama Fuka. Malam harinya tim pemburu Shadow mengadakan rapat membahas misi penyelamatan Fuka di dalam Tartarus. Tapi Yukari pesimis karena Fuka berada di Tartarus dalam waktu yang lama tanpa memiliki persona, dan kemungkinan dia telah dimakan oleh Shadow di tempat itu. Akihiko bersikeras menyemangati mereka jika Fuka masih hidup, dan jangan menganggap kalau dia sudah mati. Seperti biasa, Makoto ditunjuk sebagai leader dalam misi ini, sama seperti sebelumnya. Tetapi di sini Yukari menyangkal hal ini. Dia menceramahi Makoto tentang ketidakpedulian Makoto terhadap orang lain atau terhadap misi ini. Di saat yang lain berjuang demi menyelamatkan orang, dia hanya bertarung hanya karena diminta atau disuruh. Jika tidak punya keyakinan bertarung lebih baik, jangan ikut saja. Hal ini dianggap sebagai perintah oleh Makoto, sehingga Makoto langsung menyetujui untuk mundur dari misi ini. Hal ini menunjukkan jika memang Makoto nggak punya tujuan bertarung yang jelas. Untuk berjaga-jaga, Mitsuru menyiapkan motornya di depan asrama jika dalam misi terjadi hal di luar perkiraan. Sebelum misi, Junpei bertanya sama Yukari, kenapa dia begitu keras pada Makoto. Yukari ternyata takut jika Makoto terus bertarung tanpa memikirkan dirinya sendiri, suatu saat dia bisa terbunuh. Makoto bertemu dengan Moriyama di asrama, karena memang Moriyama sengaja diminta tinggal di asrama untuk keamanannya. Makoto mengatakan pada Moriyama bahwa sebelum menghilang Fuka, berniat minta maaf ke Moriyama karena telah berkata yang nggak enak padanya saat dia bertemu di depan toko buku. Fuka mengatakan takut kehilangan teman yang paling berharga. Di sini Moriyama baru menyadari bahwa Fuka adalah orang yang benar-benar tulus kepada dirinya. Dia benar-benar ingin menjadi temannya. Di tempat lain, tim pemburu Shadow sedang berkumpul untuk memulai misinya masuk Tartarus dari dalam gedung olahraga, karena diperkirakan Fuka juga masuk Tartarus dari sini. Jadi mereka menunggu sekolah berubah menjadi Tartarus di sini. Sementara itu, Moriyama udah sampai di depan sekolah, dia kaget karena sekolah berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Di dalam Tartarus, Mitsuru dan Yukari berjaga di pintu masuknya, sedangkan yang masuk ke dalam adalah Junpei dan Akihiko. Di dalam Tartarus, akhirnya Junpei dan Akihiko berhasil bertemu dengan Fuka dengan kondisi selamat tanpa terluka sedikit pun. Hal ini membuat Junpei heran. Kenapa dengan banyaknya shadow, tapi dia sama sekali nggak terluka. Lalu Fuka menjelaskan bahwa dia seperti merasakan ada sesuatu yang berbahaya mendekat. Jadi dia bisa kabur dan sembunyi sebelum bertemu dengan Shadow. Akihiko memperkirakan bahwa persona milik Fuka tipe sensor sama seperti Mitsuru, atau bahkan lebih kuat. Lalu Akihiko memberikan evoker pada Fuka. Dia mengatakan pelurunya tidak ada dan hanya sebagai jimat perlindungan. Saat sedang berjalan menuju ke pintu keluar Tartarus, Akihiko menyadari jika saat ini bulan purnama di Dark Hour, sama seperti sebelumnya, shadow yang kuat akan muncul setiap bulan purnama. Dan saat itu juga Fuka merasakan kehadiran shadow yang besar dan berbeda dari sebelumnya. Mereka mencoba menghubungi Mitsuru tapi nggak ada jawaban. Mereka langsung bergegas menuju tempat Mitsuru dan Yukari. Sementara itu, Makoto bertemu dengan bocil yang sering muncul di pikirannya. Dia mengingatkan Makoto tentang kematian orang terdekatnya. Di sini rasa kepedulian mulai tumbuh di dalam diri Makoto berkat ceramah dari bocil ini. Dia mulai bertekad untuk menyelamatkan teman-temannya yang sedang bertarung di Tartarus. Sementara itu, saat Akihiko dan yang lainnya keluar dari Tartarus, mereka mendapati Mitsuru dan Yukari sedang diserang oleh dua shadow yang kuat. Mitsuru dan Yukari nggak sanggup melawan mereka berdua. Akihiko dan Junpei langsung melancarkan serangan persona mereka ke shadow yang menyerang Mitsuru dan Yukari secara beruntun.
Kombinasi serangan beruntun mereka berdua sangat baik, sehingga semua serangan mengenai sasarannya, dan akhirnya bisa membuat dua shadow ini tumbang. Tapi ternyata, kedua shadow ini bisa bangkit lagi tanpa ada bekas luka atau bekas menerima serangan sebelumnya, dan malah menjadi tambah kuat. Serangan mereka yang sebelumnya bisa menumbangkan shadow ini, sekarang jadi nggak mempan. Serangan kombinasi dua shadow ini pun menjadi semakin baik, sehingga bisa menumbangkan Junpei dan Akihiko. Saat sedang gawat-gawatnya keadaan, malah Moriyama terlihat memasuki Tartarus dengan tidak sadar berjalan ke arah Fuka. Di sini Moriyama meminta maaf berkali-kali pada Fuka karena selama ini telah melakukan banyak hal buruk pada Fuka. Momen yang indah ini harus ditunda dulu sementara waktu, karena dua monster shadow itu mendekati mereka berdua dan bersiap menyerang mereka. Di sini, karena keinginan yang kuat untuk melindungi temannya, Fuka membangkitkan personanya. Tetapi, persona milik Fuka bukan tipe petarung. Jadi mustahil untuk bisa bertahan melawan dua shadow itu, apalagi untuk mengalahkannya. Saat keadaan menjadi semakin genting, tiba-tiba terdengar suara knalpot motor. Ternyata Makoto datang dengan motor milik Mitsuru yang ditinggalkan di asrama. Dia mengeluarkan personanya dan menangkis serangan shadow yang akan menyerang Fuka. Serangan api milik Orpheus gak mempan, lalu Makoto mengeluarkan persona baru yaitu Sarasvati dengan serangan es yang kali ini berhasil membekukan dua shadow itu. Sangat disayangkan ternyata dua shadow itu bisa merubah elemen miliknya, sehingga dia bisa bertahan dari serangan es Makoto. Serangan Makoto juga nggak berhasil mengalahkan dua shadow itu. Makanya Mitsuru memerintahkan Makoto untuk membawa Fuka dan Moriyama untuk keluar dari Tartarus. Begitu juga dengan anggota yang lain berusaha melawan dua shadow itu dengan sisa-sisa kekuatan yang mereka miliki untuk memberikan kesempatan bagi Makoto untuk membawa dua cewek itu keluar dari Tartarus. Bahkan Mitsuru sampai menegaskan pada Makoto bahwa ini adalah perintah. Tapi melihat teman-temannya sedang berusaha sekuat tenaga dengan mempertaruhkan nyawa mereka, mulai timbul rasa kepedulian dalam diri Makoto. Dia bahkan mengingat kembali tentang kepedulian terhadap teman dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang dialaminya. Berkat hal inilah akhirnya Makoto memutuskan untuk bertarung demi melindungi teman-temannya. Dia menyerang dua shadow itu tapi terus ditangkis dan diserang balik. Tapi Makoto nggak menyerah, dia terus melawan walaupun udah terkena serangan terus-menerus dari dua shadow itu. Dia tetap bangkit untuk melindungi teman-temannya. Dia terus mencoba melawan dua shadow itu. Karena melihat perjuangan Makoto, Akihiko pun menjadi bersemangat lagi karena dia nggak mau terus-terusan dilindungi saja. Begitupun dengan Junpei yang juga mulai bangkit lagi dan menyerang. Fuka juga tiba-tiba bisa melihat pergantian elemen dari kedua shadow itu yang merupakan skill utama dari persona miliknya. Dengan bantuan skill dari personanya Fuka, tim pemburu shadow akhirnya bisa menyerang dua shadow itu dengan serangan elemen yang tepat untuk menyerang kelemahan masing-masing dua shadow itu. Saat shadow merubah elemennya, Fuka bisa langsung menginstruksikan kepada anggota lainnya untuk menyerang dengan elemen yang jadi kelemahannya, atau yang tidak memiliki ketahanan terhadap elemen itu. Tim pemburu shadow yang telah bisa menyerang dengan elemen yang tepat, menyerang kedua shadow itu dengan kerjasama tim yang baik, setiap anggota memiliki serangan elemen yang berbeda-beda, sehingga bisa membuat combo serangannya terhubung. Dan pada akhirnya, berkat kerjasama yang baik, satu shadow berhasil dikalahkan. Untuk shadow yang satunya, dikalahkan dengan combo serangan api dari Junpei dan Makoto. Semua shadow kuat pun berhasil dikalahkan. Ini adalah kemenangan yang berarti bagi tim pemburu shadow, karena kemenangan ini diraih dengan kerjasama antar anggota tim yang baik. Keesokan paginya, Fuka masuk ke sekolah dengan tatapan yang gak enak dari teman-teman sekelasnya. Dan juga sayangnya, Moriyama lupa dengan kejadian saat Dark Hour karena dia bukan pemilik persona. Tetapi ternyata, walaupun lupa dengan kejadian saat Dark Hour, perasaan pertemanan yang terjalin antara dia dan Fuka saat di Tartarus tetap ada di dirinya. Dan sekarang, dia udah menganggap Fuka adalah temannya. Makoto, Junpei, dan Yukari ternyata sedang melihat bagaimana keadaan Fuka di kelasnya. Melihat pertemanan yang baru terjalin antara Fuka dan Moriyama, membuat Makoto tersenyum. Junpei yang melihat hal ini heran, sedangkan Yukari merasa senang karena Makoto udah bisa tersenyum. Dan film pun selesai. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya ya.